Halo teman-teman, selamat datang. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang membangun aplikasi pembelajaran online dengan React.js dan Laravel. Pada materi sebelumnya kita membuat, yaitu mengkonekkan antara API dengan UI atau user interface dari React kita ya teman-teman. Nah, pada video sebelumnya kita masih mengalami error. Kita akan lanjutkan untuk mengatasi error tersebut. Teman-teman silahkan buka teks editor favorit teman-teman. Lalu teman-teman silahkan buka terminal. Jalankan aplikasi React kita, yaitu dengan yarn start atau npm start. Seperti biasa teman-teman silahkan tunggu sampai halamannya atau web browsernya muncul secara otomatis. Oke, di sini web browsernya telah muncul. Kita tunggu sampai halamannya muncul semua. Di sini halamannya telah muncul semua. Mari kita ke halaman list konten atau list video admin. Lalu kita ke users, teman-teman ya. Oke, di sini mengalami error ya, teman-teman. Teman-teman silahkan solve. Kita kembali ke text editor kita. Kita lihat di list users. Kita hidden saja terminalnya, yaitu dengan cara Ctrl J. Di sini teman-teman ya, dia mengalami error di bagian sini. Coba kita komen terlebih dahulu, lalu kita konsol hasilnya. Lalu teman-teman silahkan Ctrl S untuk menyimpan. Kita kembali lagi ke web browser kita. Kita refresh. Oke, lalu kita klik kanan, lalu inspect. Kita lihat ya teman-teman. Sini datanya seperti apa. Oke, di sini message status berhasil dan ini datanya teman-teman ya. Kita kembali lagi ke text editor kita. Jika berhasil maka dia akan menampilkan ini ya teman-teman. Dot status berhasil. Jika tidak, dia maka akan ke halaman login admin. Oke. Coba kita lihat dot statusnya. Dot status. Lalu teman-teman silahkan Ctrl S untuk menyimpan. Kita kembali ke web browser kita. Di sini berhasil teman-teman ya. Kita kopikan saja. Lalu kita kembali lagi ke text editor kita. Lalu kita ubah lagi di sini. Kita pastekan. Berhasil. Copy. Lalu kita ke text editor kita lagi, coba kita pastikan di sini. Berhasil, sama ya teman-teman. Oke. Sepertinya di sini kurang teman-teman, harusnya kurung atau dependensi array kosong. Oh, bukan seperti itu teman-teman. Kita di get user, use effect-nya seharusnya seperti ini. Oke, jika ada, coba kita hapus saja else-nya terlebih dahulu. Apakah masih limit? Lalu teman-teman silakan Ctrl S untuk menyimpan. Kita kembali lagi ke web browser kita. Kita masih ya teman-teman ya. Sepertinya set data usersnya teman-teman ya. Set data users. Ini nampaknya terjadi atau kesalahan pada tombol buttonnya teman-teman ya. Teman-teman silahkan hapus terlebih dahulu on kliknya. Lalu teman-teman silahkan Ctrl S untuk menyimpan. Kita kembali lagi ke web browser kita. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Oke, coba kita kembalikan lagi on kliknya. Lalu kita buat row function. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu teman-teman silahkan Ctrl S untuk menyimpan. Kita kembali lagi ke web browser kita. Oke, sudah tidak ada error teman-teman ya. Kita refresh untuk memastikannya. Lalu kita coba klik hapus. Oke, ini sudah berhasil teman-teman ya. Oke, lalu kita akan lanjutkan. Setelah dia mengklik hapus, maka kita akan menghapusnya.
Oke, di sini kita akan mengubahnya menjadi danger, hapus, dan ini menjadi cancel ya teman-teman. Kita kembali lagi ke text editor kita ke modal kita, yaitu ini menjadi danger, ini hapus, lalu ini menjadi cancel. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu teman-teman silahkan kirimkan ID-nya. Seharusnya ini buat fungsi lagi teman-teman ya. Kita buat fungsi lagi yaitu handle hapus. Kita kirimkan ID-nya yaitu data.id. Oke, sebelum itu kita akan mengkonsol terlebih dahulu. Di sini ID-nya seperti apa? console.log data. Oke, sebelum itu kita akan menggunakan atau mendeklarasikan handle hapus ini terlebih dahulu, yaitu cons handle hapus Oke teman-teman, silakan pastekan tadi set true-nya, lalu kita buat di sini ID. Lalu di sini bentar. Itu kita akan mengkonsol dulu terlebih dahulu datanya seperti apa. Kita kembali lagi ke web browser kita. Di sini ID-nya yaitu ID user teman-teman ya. Kita klik kanan lalu copy, kita kembali lagi ke text editor kita. Kita buat di sini yaitu data.id user. Kita hapus datanya. Lalu teman-teman silahkan di dalam handle hapus ini buat yaitu patch backtick. Lalu kita buat lagi, kita panggil inp dari atau variabel inp-nya .inp. Dan nama variabelnya adalah, kita lihat terlebih dahulu, yaitu react-app.api. Kita kopikan saja, kita pastekan di sini. Lalu teman-teman silahkan buat routingnya atau routing dari backendnya. Di sini kita buat definisikan. Oke, di sini adalah handle atau hapus user teman-teman ya. User. Lalu kita buat di sini config-nya. Metodenya menggunakan post, metode post. Lalu kita buat lagi body. Body-nya kita buat JSON don't stringify. Yaitu kita buat terlebih dahulu di atasnya teman-teman ya. Yaitu send data. Oke, lalu kita panggil lagi local storage-nya. Ini kita copy, kita pastekan di halaman atau di fungsi handle hapus seperti ini teman-teman. Lalu kita buat yaitu token koma lalu ID user, ID. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu kita buat JSON.stringify-nya menjadi send data. Oke, seperti ini teman-teman ya. Lalu kita buat headers-nya. Headers. Yaitu headers-nya menggunakan content type, yaitu application atau JSON. Lalu kita buat then res.json. Setelah itu teman-teman silahkan buat lagi yaitu then. Kita buat hasil
buat arrow function, lalu kita buat yaitu console terlebih dahulu, yaitu console.log hasil. Oke, seperti ini teman-teman ya. Lalu teman-teman silakan Ctrl S untuk menyimpan. Kita kembali ke web browser kita. Jangan lupa kita refresh terlebih dahulu. Oke, kita tunggu. Lalu teman-teman silahkan. Oke, di sini teman-teman. Sepertinya kita mengalami kesalahan. Kita kembali lagi ke text editor kita. Seharusnya handle hapus set true. Ini tidak langsung menghapus ya teman-teman. Dia menghapusnya pada saat ini. Di sini kita buat lagi yaitu handle trigger hapus. Lalu teman-teman silahkan kopikan terlebih dahulu, kita ke atas. Lalu kita pastekan di sini buat terlebih dahulu variable const handle trigger hapus, kita buat. Oke ini teman-teman ya. Lalu teman-teman silahkan cut saja dari const ke bawah. Kita Ctrl X lalu kita pastekan di sini. Oke. Lalu ID-nya yang di sini kita buat state lagi yaitu const ID hapus. Set ID hapus. Oke, lalu kita buat sama dengan useState 0 ya teman-teman ya. Lalu kita buat set ID hapusnya yaitu set ID hapus ID. Oke. Lalu di sini ya teman-teman kita buat ID usernya yaitu ID hapus. Oke, seperti ini teman-teman ya. Lalu teman-teman silakan Ctrl S untuk menyimpan. Kita kembali ke web browser kita. Oke, kita hapus terlebih dahulu konsolnya. Coba kita hapus salah satu yaitu hapus. Lalu teman-teman silahkan klik hapus. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Jika berhasil maka dia akan menampilkan swol. Swol di sini kita kopikan saja yaitu swol yang ada di sini teman-teman. Oke, yang ada di sini kita kopikan saja swolnya. Lalu kita pastekan di sini. Kita buat terlebih dahulu kondisi yaitu jika hasil dot status sama dengan berhasil. Kita buat swolnya di sini. Lalu kita buat itu message-nya hasil dot message. Oke, seperti ini teman-teman ya. Lalu kita akan menghilangkan modal hapusnya menjadi false. Oke, jika else kita akan kembalikan ke halaman login admin. Oke. Paste, lalu kita buat di sini catch. Kita buat alert yaitu oke, seperti ini teman-teman ya. Sebelum itu lalu kita akan memanggil data get data user kembali agar dia real time. Get data user. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu teman-teman silakan Ctrl S untuk menyimpan. Kita kembali ke web browser kita. Kita refresh terlebih dahulu. Oke, kita coba hapus yang ini teman-teman ya, yang nomor 5. Kita klik. Lalu kita hapus. Oke, sepertinya dia mengalami kesalahan. Kita kembali lagi ke text editor kita. Ini kurang A ya teman-teman ya, kita typo kurang A. Lalu teman-teman silakan Ctrl S lagi. Kita kembali lagi ke web browser kita.
Lalu teman-teman silahkan ke users. Kita hapus yang nomor 4. Klik lalu kita hapus. Berhasil, data berhasil dihapus. Oke, di sini harusnya ikonnya sukses teman-teman ya. Ikonnya sukses, yaitu sukses. Sini juga sukses. Oke, seperti ini. Lalu teman-teman silakan Ctrl S untuk menyimpan. Kita kembali lagi ke web browser kita. Kita coba lagi, yaitu kita hapus lagi yang nomor 3. Sebelum itu kita akan menggunakan ini, atau teksnya ini kita perbaiki terlebih dahulu di modalnya teman-teman. Di modalnya kita buat yaitu apakah Anda yakin? Oke. Sini hapus. Oke, lalu teman-teman silahkan Ctrl S untuk menyimpan. Kita kembali ke web browser kita. Oke, seperti ini teman-teman ya. Coba kita hapus yang nomor 3. Kita hapus. Seperti ini. Berhasil. Oke teman-teman. Oke, kita berhasil membuat fitur hapusnya. Kita akan lanjutkan materi selanjutnya pada video selanjutnya. Teman-teman silahkan coba-coba. Jika mengalami kendala atau error, teman-teman silahkan hubungi tim pengajar. Terima kasih.